Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar Syeka. Ada yang menarik nih teman-teman. Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka kompak menampar tetangga nih, para pembenci-pembenci yang selama ini menyudutkan Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi pakai bahasa Inggris berpidato di Bloomberg New Economy Forum Internasional ya di Singapura. Sedangkan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri forum internasional ya di G20. Apa nggak makin panas nih para pembenci? Hah? Tak hanya itu aja, Andi Aswan membongkar diduga adanya elit Demokrat yang campur tangan terkait ya kisruh selama ini yang terjadi, terutama di ijazah dan pendidikannya Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So, if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Baru saja Wakil Presiden kita berpidato di panggung G20, yang mana ini ada agenda yang sebenarnya Pak Prabowo tampil di sana, namun kemudian digantikan oleh Mas Wapres. Kebanggaan kita karena Pak Prabowo memiliki agenda lain di dalam negeri. Nah, ini yang kerennya di sini nih, di periode Prabowo Gibran ini tidak ada pejabat negara yang AFK, semuanya kepake, kolaborasinya memang gong banget. Gibran di sana membicarakan hal-hal strategis.
Di antaranya kerjasama perdagangan dalam ruang lingkup ekonomi, dan juga dikabarkan nanti kita akan bebas visa ke sana. Enak banget ya kalau kita melancong bisa ngelihat waka-waka kan begitu. Waka-waka Saya kira ini bisa menampar dan membantah argumen orang-orang yang selama ini meremehkan Mas Wapres. Gimana tetangga sebelah? Suhu aman? Suhu berapa derajat Celcius sekarang? Panas. Please welcome to the stage His Excellency Joko Widodo, 7th President of the Republic of Indonesia. Thank you, John. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to speak before you today. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Roy itu bicara nanti ada tambahan amunisi baru, pengacara atau advokat yang membackup mereka, yaitu Denny Indrayana. Saya langsung bertanya tuh, belum bertanya dulu. Kemudian ada ungkapan Pak Amir Samsudin, mantan Kumham. Lah, ini semua ini adalah Demokrat. Ya kan? Ada Subhan Palal juga di situ, ada Ruslan Buton kan gitu. Ini, waduh, ini makin lama makin kesini nih makin terkuak. Ditambah yang belakangan, Bang. Benny Benny Kaburhan. Roy Suryo dan kawan-kawannya lagi-lagi main drama. Rabu lalu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Fauzia Tiasuma, dan Refli Harun mengaku walk out dari forum audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Forum ini digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer atau PTIK di Jakarta Selatan. Semua bermula dari permohonan audiensi yang diajukan Refli Harun. Di surat resmi itu, nama peserta hanya Refli sendiri. Nama Roy, Rismon, dan Tifa nggak ada. Menurut versi Refli, dia kemudian dapat lampu hijau dari Ketua Komisi, Jimli Asidik, untuk mengajak Profesor mereka. Jimli. Tapi disinilah awal miskomunikasi. Menjelang audiensi dimulai, komisi mengecek daftar hadir dan tiba-tiba melihat ada nama-nama yang berstatus tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin, itu ada nama-nama yang berstatus tersangka, ucap Jimli. Bukan karena mereka dianggap sudah bersalah, tapi komisi merasa perlu menjaga etika forum. Karena itu, Selasa malamnya, Jimli mengaku sudah menyampaikan ke Refli bahwa Roy dan kawan-kawan sebaiknya tidak hadir. Masalahnya, pesan itu nggak diterusin ke mereka. Besok paginya, komisi kaget melihat Roy dan kelompoknya udah duduk di barisan depan. Forum langsung dihentikan sebentar dan komisi memberi dua opsi, tetap hadir tapi duduk di belakang tanpa bicara atau meninggalkan forum. Atau ya sudah, pindah ke belakang tapi tidak boleh bicara, tegas Jimli. Buat Roy dan teman-temannya, opsi itu terasa merendahkan. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi soal status hukum mereka, bukan cuma jadi penonton yang dibisukan. Roy bilang keputusan keluar itu berat, apalagi di ruangan itu hadir tokoh-tokoh penting seperti Wakil Menko Hukum Otto Hasibuan. Saya tidak lega memutuskan untuk keluar, ujarnya. Refli juga menilai aturan itu tidak fair karena status tersangka belum membuktikan apa-apa. Status tersangka itu kan belum bersalah, apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi, kata Refli. Karena itu, ketika Roy dan kawan-kawan diminta tidak bicara, kelompok mereka memutuskan solidaritas penuh. Kalau RRT keluar, kami juga keluar, katanya. Menariknya, Jimli tidak menganggap walkout itu masalah. Dia bahkan memuji sikap mereka sebagai bentuk perjuangan. Tapi dia tetap tegas bahwa forum perlu dijaga etikanya. Audiensi bukan ruang untuk membahas kasus hukum aktif, dan aspirasi tetap bisa disampaikan lewat perwakilan atau bentuk tertulis. Yuk sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, ujar Jimli ke Refli. Cuma orangnya nggak usah hadir, lanjutnya. Setelah insiden ini, publik mulai bertanya, objektif nggak sih aturan melarang tersangka ikut audiensi? Menurut kami di Gerakan PIS, aturan itu sah selama tujuannya menjaga integritas forum. Komisi punya tanggung jawab memastikan ruang audiensi bebas dari potensi bias, benturan kepentingan, atau bahkan kesan forum dipakai menyudutkan pihak lain lewat kasus yang sedang berjalan.
Dan dalam situasi yang sensitif, aturan formal tetap harus jadi pegangan, supaya forum nggak berubah jadi adu klaim siapa yang benar. Hak warga untuk menyampaikan aspirasi tetap penting, tapi tidak harus lewat hadir langsung. Ada banyak cara lain untuk menyampaikan masukan tanpa mengorbankan etika forum. Intinya, PIS mendukung langkah komisi. Forum publik harus tetap inklusif, tapi tetap beretika. Menjaga kredibilitas ruang dialog justru bagian dari melindungi demokrasi kita. Jadi, buat Roy dan kawan-kawan, cukup ya dramanya. Buat Roy dan kawan-kawan, cukup ya dramanya. Nah, ini segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Yang jelas, tetangga sebelah makin panas nggak tuh? Lihat Mas Wapres tampil di forum internasional, Pak Jokowi juga begitu ya kan. Udah jelas nih makin panas. Mana para pembenci? Tuh lihat tuh Mas Wapres ya, menampar para pembenci-pembenci yang selama ini terus-terusan nyinyirin Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka dan Pak Joko Widodo. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.